warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum tajwid yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yang merupakan materi PAI kelas 10 semester 1. Hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut diantaranya pertama gunah asliyah, yaitu pada lafaz innama merupakan gunah asliyah atau gunah musadadah, gunah dari huruf yang bertasdid. Huruf gunah yang bertasdid itu ada dua, nun bertasdid atau mim bertasdid. Dibacanya didengungkan, diukur, ditahan seukuran 2 harakat. Kemudian ada alif lam qamariyah, yaitu pada lafaz al-mu'minun. Alif lam ketemu huruf qamariyah, dibacanya didengarkan, dijelaskan. Kemudian ada ikhfa awsat. Dalam hukum nun wajib dan tanwin, ikhfa itu terbagi 3 bagian. Ada ikhfa aqrab, abad dan awsat. Kalau ikhfa aqrab yaitu pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfa aqrab, yaitu ta, to, dan dal. Yang keluar huruf ta, to, dan dal dari ujung lidah mulai gusi-gusi gigi seri atas, jaraknya lebih dekat dengan tempat keluar dengung dari hidung, sehingga membacanya samar. Dengungnya samar, ditahan seukuran 2 harakat. Caranya dengungkan dari hidung tapi lidah sudah ada di gusi gigi seri atas. Kemudian kedua ada ikhfa abad, yaitu pertemuan antara nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ikhfa, yaitu qaf dan kaf, yang tempat keluarnya qaf dan kaf dari pangkal lidah mengenai langit dari bagian belakang, yang jaraknya lebih jauh dari tempat keluarnya dengung dari hidung, sehingga membaca ikhfanya cukup jelas, ditahan seukuran 2 harakat. Kalau pada ayat yang kita bahas ada hukum ikhfanya ikhfa awsat, itu pertemuan antara tanwin dengan huruf fa, yang mana fa keluarnya dari ujung gigi seri atas mengenai bibir bawah bagian dalam. Bibir bawah bagian dalam dengan hidung tempat keluarnya dengung jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, pertengahan, sehingga cara membacanya tidak terlalu jelas, tidak terlalu samar dengungnya, ditahan seukuran 2 harakat. Kemudian ada harfun, yaitu pada lafaz baina akhwaikum. Disebut harfun karena membacanya diwasalkan, tidak diwakafkan, tidak berhenti. Dibacanya 1 harakat, disebutnya harfun, bukan banjir. Bisa disebut manjid kalau membacanya berhenti atau diwakafkan. Kalau membacanya diwasalkan maka disebutnya harfun, huruf lin saja, dibacanya 1 harakat. Kemudian ada di sana ada lafaz Allah tapi dibaca tebal. Kemudian ada idhar saqawi, yaitu pada lafaz la'allakum turhamun, yaitu nun mati ketemu huruf selain mim dan ba, dibacanya jelas, tidak dihidungkan juga tidak diikhfakan, tidak didengungkan. Kemudian ada mad alif disukun, yaitu pada lafaz turun, yaitu mad tabi'i waw ketemu dengan huruf yang sukun baru, yaitu nun, karena berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Dibacanya 2, 4 atau 6 harakat panjangnya. Kemudian ada mad jaid munfasil, yaitu pada lafaz ya ayyuha, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lain kalimat, pada lain kata, dibacanya panjangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian ada mad, yaitu pada lafaz aman, yaitu mad sebagai pengganti hamzah kedua yang dibuang, dibacanya
panjang 2 harokat. Kemudian ada qalqalah sughra, yaitu pada lafaz ijtanibu. Dibacanya dipantulkan karena merupakan qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sughra karena berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian ada idgham mutamatsil, yaitu pada lafaz wala yaghtabbakum, yaitu pertemuan antara ba dengan ba. Dibacanya diidghamkan. Idgham selain dalam hukum mati dan tanwin, idgham juga ada pada pertemuan antara huruf dengan huruf dan terbagi 3 macam. Ada idgham mutamatsil, idgham mutaqarrib, dan idgham mutajanis. Kalau idgham mutamatsil yaitu pertemuan antara huruf dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yaitu contohnya ba ketemu ba, dal ketemu dal, mim ketemu mim, dan sebagainya. Kemudian ada idgham mutajanis, yaitu pertemuan antara 2 huruf yang sama makhraj tapi beda sifat, seperti pertemuan antara ta dan to. Ini juga harus diidghamkan. Jika yang mana ta dan to itu keluarnya dari ujung lidah mengenai gusi-gusi gigi seri atas, tapi beda sifatnya. Yang sifatnya kalau ta itu keluar napas, to tidak. Kemudian to sifatnya qalqalah, sedangkan ta tidak. Sama makhraj tapi beda sifat. Mutaqarrib, yaitu pertemuan antara 2 huruf yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya, seperti pertemuan antara lam sukun dengan ro atau sebaliknya, yang mana sifat dan makhrajnya berdekatan, yaitu dari ujung lidah mengenai langit bagian depan. Kemudian ada maniwal, yaitu pada lafaz dhamma, dibacanya panjang 2 harokat karena disebut maniwal mat sebagai pengganti tanwin yang dibuang. Kemudian ada ikhfa sabawi, yaitu pada lafaz ba'dukum ba'du, yaitu pertemuan antara mim ketemu ba, yang mana dibacanya didengungkan tapi samar, ditahan ukuran 2 harokat. Kemudian ada idgham bi gunnah, yaitu pertemuan antara nun mati ketemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya. Dibacanya didengungkan, ditahan ukuran 2 harokat. Kemudian ada idgham bil gunnah, yaitu pada lafaz tawwabur rahim, yaitu pertemuan antara nun mati atau tanwin ketemu huruf lam dan ro. Dibacanya diidghamkan tapi tanpa gunnah. Demikian ringkasan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Untuk hukum tajwid yang lainnya insyaallah pada kesempatan yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.